Saudara, the best version tidak ada pilihan lain. Saudara harus memutuskan, ya, atau saudara tidak akan pernah mencapai the best version. Dan saya mau setiap anak-anak, tidak ada yang bisa mengatakan dan merasa saudara kecil. Saya mengambil keputusan dari sejak saya umur 3 tahun. Saya memutuskan yang ilahi sejak saya umur 3 tahun. Saya umur 8 tahun sudah buat covenant dengan Tuhan. Saya umur 10 tahun saya sudah buka rumah singgah. Ya, saya umur 12 saya sudah punya usaha, saya sudah kerja, saya sudah menghasilkan. Jadi the best version adalah pilihan. Dan tidak ada alasan kondisimu. Saudara tidak bisa berkata saudara tidak mengerti. Memastikan untuk engkau mengerti, pilihan. Ya, enggak bengong, dengerin dan buat keputusan. Nah, saudara, saya berdoa. Tadi malam saya masih berdoa. Dan Tuhan ngomong begini. Dari 2 tahun yang lalu aku bicara ada banyak Lot di Mahanaim, bahkan istri Lot. Saudara, Lot adalah orang yang ikut dengan Abraham bertahun-tahun, tapi tidak pernah mengerti. Saudara, kalian bisa nari bertahun-tahun dan kalian tetap tidak mengerti. Saudara, bahkan ada istri Lot yang tergabung karena keadaan. Saudara, mungkin hari ini ada anak yang tergabung di Mahanaim karena apa? Diseret mamahnya. Maka saudara itu bagian dari istri Lot. Dan saudara tidak bisa masuk dan jadi Abraham seperti yang tadi Pak Luki katakan, kalau engkau tidak ambil keputusan sendiri. Kau harus ambil keputusan sendiri. Saudara, saya bersyukur saya ambil keputusan sendiri. Saya bersyukur saya punya papa yang rada-rada, saudara. Dimana dia dari umur 3 tahun berani berkata begini, pilih. Karena engkau harus ambil keputusan sendiri. Saudara, buat saya itu keren banget. Sampai hari ini saya bangga punya papa yang memaksa saya mengambil keputusan sendiri. Tapi buat saya, ya, saya bangga bersyukur punya Tuhan yang umur 8 tahun Tuhan bilang begini, beranikah kau berkata ya buat semua yang aku minta? Sampai kalau engkau harus diperkosa, beranikah engkau berkata ya? Dan itu pertanyaan bukan untuk anak umur 30-40 tahun yang masih cengeng melewati apapun. Itu pertanyaan untuk anak umur 8 tahun. Saudara ada di tempat ini. Best version adalah pilihan, keputusan, komitmen, bukan sekedar tahu. Oke, sekarang kita masuk. Ada 4, saudara ya. Saudara, saya juga pakai tema yang sama dengan Pak Luki. Kita gak janjian tapi persis sama. Saudara, Pak Luki dasarnya dan saya teruskan. Saudara, the best version di dalam Mahanaim ini ada 4, saudara. Saudara, yang pertama adalah Ruth yang menurunkan juru selamat. Saudara dipanggil di Mahanaim ini untuk menurunkan, saudara, ya, menurunkan, menghasilkan penari-penari, pemimpin-pemimpin, saudara. Mungkin saudara pembawa lawatan. Saudara, itu the best version dari saudara. Salah satunya, setiap saudara harus menurunkan, harus menghasilkan, harus punya, saudara ya, yang saudara wariskan. Karena itulah saya, saudara, selalu bilang semua saudara harus pemuritan. Itu salah satu the best version. Nah, oke, itu the best version dari Ruth adalah menurunkan juru selamat, sama seperti saudara, menjadi pembawa lawatan
Ya, menurunkan orang-orang lagi yang jadi pembawa lawatan yang lebih hebat dari Obadya. Itu the best version dari saudara. Satu. Masih banyak. Nah, untuk mencapai itu ada beberapa hal. Dengarkan baik-baik setiap saudara. Saya mau ini soal mati dan hidup. Tentukan hari ini. Setidaknya tentukan sampai hari Senin. Yang pertama saudara, dia harus masuk dalam perjanjian. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau, pulang dengan tidak mengikut engkau. Bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku. Saudara, ayatnya dikatakan di Yeremia, perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Rut tahu yang punya perjanjian itu adalah orang Israel. Dan dia berkata, aku gak bisa tidak, aku harus buat perjanjian dengan engkau, aku harus berpaut dengan engkau, aku harus memutuskan selamanya bersamamu. Saudara, saya melihat orang yang kehilangan pemegang perjanjian. Lot tidak pernah tahu pemegang perjanjian adalah siapa? Abraham. Sehingga pada waktu dia meninggalkan, saudara, Lot hasilnya apa? Habis, miskin. Saudara, diperkosa anaknya sendiri. Seluruh keturunannya menjadi yang terkutuk. Ini orang yang meninggalkan perjanjian. Orang yang gak pernah tahu. Saudara, saya sudah lihat di seluruh dunia. Tapi saudara gak bisa bilang otomatis. Saudara, hari itu ketika saya tahu bahwa ayah saya adalah pemegang perjanjian, saya tahu bagaimana Tuhan menyintainya. Saudara, saya berlutut di depannya di usia yang sangat muda. Dan saya bilang, Pak, selamanya jadikan aku hamba, jadikan aku pewaris perjanjian. Saudara, dan itu saya bilang, apapun Pak, seberapa yang Papa lakukan, aku akan ada di situ. Seberapa yang ditugaskan, aku akan meneruskannya. Seberapapun yang engkau mau kerjakan, aku akan menyelesaikannya. Saudara, ini pemegang perjanjian. Kalau saudara tidak punya ini, dan saudara bilang aku mulai sendiri, itu goblok. Saudara bayangin ya, misalnya begini, ada orang sudah nyiptain listrik, terus saudara bilang ini, saya mau berjuang dari awal. Saudara mencoba menciptakan listrik pakai, saudara cekrek pakai batu. Saudara mencoba menangkap halilintar pakai tali dan saudara kebakar. Bodoh nggak? Bodoh banget. Alva Edison sudah menyiptakan listrik. Saudara ada penerus dari ini, anggap soal perjanjiannya, namanya Tesla. Saudara, Tesla membuat apa? Listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Saudara, ada lagi penerus perjanjian. Saudara, sampai akhirnya ada mobil listrik. Semua itu berurutan. Saudara bisa mengerti? Jadi kalau saudara mau bilang ini, saya mau mulai sendiri, bodoh. Saudara, saya sudah sampai di sini. Saudara bisa masuk dalam perjanjian saya. Saudara tinggal lari ke sana. Tapi saudara tidak mau dan tidak pernah punya perjanjian dengan pemimpin atau dengan siapa yang saudara dapat. Saudara mulai dari nol. Tidak ada satupun saudara di Alkitab mereka yang memulai dari nol bisa mencapai puncak. Mereka orang-orang yang menangkap perjanjian. Hari-hari ini orang-orang yang besar, Reinhard Bonnke kenapa bisa begitu? Dia menangkap perjanjian. Mulai dari papahnya, ada pendoa yang berdiri untuk menahan nasi hari itu. Saudara, pendoa inilah yang didatangi Reinhard Bonnke. Dan dia meneruskan perjanjian sehingga Reinhard Bonnke bisa berdiri dan melihat 3 juta, 5 juta orang dalam satu KKR. Tapi ada banyak orang, Robert Leiden bilang begini, hanya orang bodoh yang memakai baju satu lapis.
Saudara, loh kita sekarang tanya nih, saudara semua tidak pakai baju satu lapis kan? Saudara, yang pertama sudah ada daleman, terus kemudian ada berlapis-lapis, betul? Tambah kalau jubah berlapis-lapis kan? Ya, istilah dia mantle. Dia bilang mantle atau saudara ya, warisan itu memperkaya saudara, menguatkan saudara, membuat saudara cepat dari satu layer ke satu layer. Kalau saya tidak punya warisan dari ayah saya tidak punya hari ini kalian Mahanaim dengan saudara lebih dari 9 gedung yang di markas, belum yang di tempat lain. Tidak ada 5.000 saudara ya rumah singgah. Kalau Obaja berdiri sendiri, kalau Bunita berdiri sendiri, tidak akan pernah sampai di sini. Dan saya berdoa buat setiap kalian. Kalian gak bisa berkata begini, kamu berpikir karena kamu sudah melayani, kamu otomatis ada di sini dan punya perjanjian. Enggak. Perjanjian personal. Karena engkau mau dan kau harus buat itu dengan orang yang engkau tahu hatimu berpaut. Jangan kamu berpikir anak Bang Simon, maka otomatis kau punya perjanjian dengan papamu. Gak bisa. Buktinya anak Joshua mana yang pernah jadi? Buktinya anak saudara Musa, mana yang mewarisi Musa? Karena mereka tidak pernah buat perjanjian. Saya berdoa saudara mengerti, ini mati dan hidup. Saudara mau mulai dari nol, up to you. Saudara mau usaha sendiri, it's yours. Tapi saya tidak mau. Saya punya perjanjian dengan Pak Yusak, dengan Yusuf Roni, dengan Daniel Alexander, dengan Petrus Agung, dengan Pak Luki, dengan Bu Iren, dan dengan Bunita dan sebagainya. Saudara, saya berani jamin, kalau Leo tidak pernah memanggil dan menyebut dirinya anak pewaris perjanjian dari Indriati Cipto Purnomo, dia tidak akan pernah sampai di sini. Hari ini tentukan sekali lagi. Saudara, yang kedua dikatakan, ya, dia meninggalkan ibu dan bapak, tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara, dia tidak meninggalkan dan tidak pernah berpaling. Dia gak pernah loh. Ada cerita di Alkitab gak? Ruth nyesel ikut Naomi terus pulang ke Moab. Ada? Siapa yang pulang ke Moab? Orpa. Ada ceritanya setelah itu? No. Saudara, kau wajib, ada sesuatu yang kau harus tinggalkan. Saudara, hari itu ketika saya boleh berkata pada papa saya, "Pak, saya mau punya perjanjian." Saudara, dan hari itu papa saya bilang, mulai ikuti. Setiap hari punya 3 kali jam doa. Mulai ikuti baca buku, baca Alkitab dengan cara papa. Saudara, dan hari itu saya tahu ada beberapa hal yang Tuhan mulai berkata, tinggalkan teman-temanmu. Saudara, bahkan untuk saya jadi pemegang perjanjian, papa saya punya persekutuan dari Sabtu, saudara, dan latihan dari Jumat. Saya tidak pernah satu kali pun datang ke acara ulang tahun teman saya. Saudara, acara ulang tahun 17-an, 15-an, enggak tahulah, selalu Jumat atau Sabtu. Dan karena saya berkata sama papa saya akan ada di situ. Saya pemegang perjanjian, saya nggak pernah bolos satu kali pun. Selama saya di Bandung, Jumat dan Sabtu saya tidak pernah ada, tidak pernah bolos. Dan saya tahu saya harus tinggalkan, saudara, semua tawaran, karena saya tahu itu konsekuensi. Saudara, ada sesuatu yang ngeri. Bayangkan di Alkitab banyak sekali tokoh Alkitab, betul? Tapi yang disebut Yesus tokoh Alkitab wanita siapa coba? Siapa ada yang tahu? Satu-satunya tokoh Alkitab yang disebut oleh Yesus. Siapa? Anda bisa jawab?
Bukan, itu kan masih temen tokoh. Tokoh tuh leluhur. Saudara, siapa yang bisa yang tahu? Cuma satu, istri Lot. Gak ada yang lain. Tuhan gak sebut Sarah, Tuhan gak sebut yang lain, Tuhan sebut istri Lot. Kenapa? Karena sangat banyak orang jadi istri Lot. Dan Tuhan bilang waspada. Kau bisa ada di sini ya karena teman, karena kebawa, karena orang tua. Tapi hatimu tidak pernah lepas dari Sodom. Saudara Lot, istri Lot tidak mati karena hukuman Tuhan. Istri Lot mati karena hatinya penuh dengan Sodom. Dan dia noleh. Saudara, biar bagaimanapun di depan akan ada banyak tantangan. Biar di bagaimanapun dunia akan menawarkan sangat banyak ke saudara. Tapi sejak saya memutuskan, dari saya usia 8 tahun, dunia mau tawarkan apapun, saya berkata no. Jadi hari ini saya mau ngomong, the best version adalah sebuah keputusan. Kalau engkau tidak bisa menghargai dan kau berkata, Mahanaim ini cuma ngasih beban. Ya. Mahanaim ini cuma nyuruh. Ya, setiap kali deklarasi, setiap ini itu beban. Gak usah datang. Enough. Mengotori mezbah. Bisa mengerti? Enough. Mengotori mezbah. Dengan kau melakukan apapun hanya sebagai kebiasaan, sebagai beban. Ya. Kalau engkau menganggap itu semua meletihkan, dipaksa orang tua, selesai. Saya nggak pernah lihat orang yang dipaksa orang tua jadi sampai the best version. Saya memilih. Saya yang memilih kok pelayanan. Saya yang memilih kok turun ke rumah singgah. Orang tua saya nggak pernah paksa. Karena itu saya ada di sini. Bereskan saudara. Karena apapun paradigma kau tidak bereskan, kau nggak nyampe. Dan saudara, sekecil apapun, Simpson itu menganggap semua panggilan, semua destininya beban. 20 tahun saudara dia menjadi hakim. Buat dia beban. Karena itu dia tetap mencari game, permainan di luar. Dan ujungnya dia berada di perbudakan. Hargai apa yang Tuhan kasih di tanganmu. Atau semuanya toh akan miskol. Mari kita teruskan. Saudara, destiny pembawa lawatan satu bangsa membuat Yunus harus dilempar dan di fase hidup dan mati, menghadapi sendiri. Saudara, ada banyak orang itu sukanya omyoan. Sukanya gini, makanya kenapa aku gak ditemenin, kenapa aku gak didoain, kenapa aku aku harus sendirian, gak ada yang sayang aku. Itu bodoh. Karena momen engkau sendiri dengan Tuhan, itu the best moment untuk engkau menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya bersyukur saya memilih momen demi momen. Saudara, dalam hidup saya setiap kali, saudara, termasuk pada waktu Israel yang pertama tuh saudara. Saudara, saya bilang begini sama semua, gak usah komen, gak usah ngomong apapun. Biarkan ini urusan saya dengan Tuhan. Saya tahu tidak ada pesawat, saya tahu bukan tidak ada uang saudara. Saya sudah tanya buat charter pesawat manapun, tidak ada. Tidak ada yang sebesar itu. Saya nggak ngomong kok ke siapapun. Saya nggak minta ke kalian. Saya even nggak nagih buat yang ikut. Tambahin dong, enggak.
Itu aftur naik 3 kali lipat, harga naik 3 kali lipat. Saya bilang, itu urusan saya. Setiap kali ada momen-momen yang paling menyakitkan. Saudara, ketika saya didorong iblis di Kalimantan dan saya tahu ini saya retak, saya tahu karena jangankan begini saudara ditepuk, saya nafas saja nggak bisa. Narik nafas gini saudara, sakitnya itu dari kepala sampai kaki. Apakah saya ngomong dan minta sama saudara? Enggak. Saya tidur 2 minggu sama es. Saya es balok sebesar-besar gini, saya bungkus anduk depan belakang. 2 minggu. Saya nggak ngomong kok sama saudara. Saya pendarahan 1 tahun. Bahkan setiap kali berdiri netes kok. Saya nggak ngomong kok sama saudara. Bukan karena saya sok kuat, enggak. Saya selalu berkata, Tuhan, ini the best moment saya dengan Engkau. Saya mau lihat Engkau dan seluruh pribadimu. Saya mau mengalami Engkau sampai setiap selku akan seirama seritme dengan Engkau. Saya berdoa setiap saudara sampai the best moment di mana engkau punya sendiri dengan Tuhan. Mungkin momen itu tidak usah saudara momen yang penderitaan. Momen itu belum tentu harus selalu momen saudara ya di mana hidup dan mati. Tapi saudara, kalau mau sampai the best version, tidak ada cara lain selain engkau punya momen-momen sendiri dengan Tuhan. Dari usia berapapun. Jangan ada di sini yang berkata saya masih kecil. Oh no. Momen saya, the best moment bersama Tuhan dimulai dari saya umur 1 tahun dan saya mati. Saya mati 15 menit. Dan saya kembali hidup. Dan saya tahu itu mulai Tuhan mau berkata, nah is mine. Engkau dan seluruh selmu adalah punyaku. Saudara, next. Saudara, itu ya Yunus berkata, dia marah sampai mati katanya saudara. Saudara, lakukan perintah Tuhan dengan cinta pengertian. Hargai semua yang ilahi supaya tidak meledak dan berhenti. Saudara, kita tahu Yunus menjadi sangat marah sampai hilang kendali. Saudara, dia bahkan begini. Tuhan ini nanya baik-baik. Tuhan berkata pada Yunus, apakah engkau berhak marah karena pohon itu? Yunus bilang gini, sangat berhak. Aku sangat marah sampai rasanya ingin mati. Saudara, saya mau bilang ya, semua yang Tuhan kasih dalam hidupmu itu dari Tuhan. Bahkan setiap nafas itu dari Tuhan. Betul? Jadi saya mau nanya, saudara ini berhak marah enggak? Enggak. Dan kalau engkau anak-anak, orang dewasa, siapapun di belakang, kalau engkau masih berhak marah untuk apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tidak akan pernah bisa sampai the best version. Saudara, hari itu ada pohon dalam semalam tumbuh. Tuhan mau bilang gini, aku semalam bisa kasih kamu apapun kok. Aku bisa angkat engkau setinggi apapun. Tapi dalam semalam dia datangkan ulat ayat yang berkata atas penentuan Tuhan. Saudara, seringkali yang menghabisi semua berkat, semua pohon, semua fasilitas adalah ulatmu. Itu bisa kemalasanmu, kemarahanmu, itu bisa ketakutanmu, itu bisa saudara traumamu yang tidak dibereskan. Dan kau harus bereskan. Itu yang pertama dari Yunus. Yunus gak pernah beresin. Dan dia harusnya, kalau coba bayangin ya,
Saudara jangan punya alasan ini. Banyak orang punya alasan gini. Ya Yunus itu marah karena Tuhan nggak jadi hukum karena dia malu. Hehehe. Yunus nggak marah kok waktu dia kecemplung, saudara ke laut. Leo tulis pada waktu Yunus kecemplung ke laut harusnya dia layak dimakan hiu. Tapi Tuhan masih baik datangin paus. Saudara betul. Harusnya. Jadi marah tuh gak ada alasan ya. Buktinya dia bisa gak marah kok di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tapi dia marah ketika dia lihat lawatan terbesar. Jadi kalau hari ini engkau marah, karena apapun juga engkau ditegur pemimpin marah. Engkau saudara sendirian marah. Engkau saudara lihat orang lain diberkati marah. Engkau dikasih tugas marah. Sudahlah, bilang aja ke diri sendiri, terima nasib lu gak pernah jadi the best version. Tapi mungkin saudara ulatmu bukan marah. Mungkin ulatmu malas. Mungkin ulatmu tidak sepakat. Saudara ada orang itu ya kalau pemimpinnya bilang A dia harus bilang B. Saya berdoa saudara belajar. Tidak ada berhak marah itu tidak ada. Berhak protes itu tidak ada. Saudara ini bukan bicara tentang menyatakan kebenaran. Ya. Berhak cari alasan itu nggak ada. Saya berdoa saudara mengerti ini kalau saudara mau masuk the best version. Ini ayatnya, ya saya simpulkan dengan ini. The message. Siapa yang ingin bersamaku, Tuhan bilang kamu harus membiarkan aku memimpin. Bukan kamu yang nyetir, tapi aku, kata Tuhan, ikutlah aku. Dan aku akan menunjukkan kepadamu caranya. Mengandalkan diri sama sekali tidak menolongmu. Ya. Saudara pegang ayat ini. Tidak bisa terjadi tanpa dirombak. Caranya, paradigmamu, dan saudara belajar menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan. Saudara, kenapa saya ini gak bisa kerja sama beberapa orang ya? Dan beberapa orang dengan sangat pengen bilang gini, Bu saya mendaftarkan diri, saya pengen kerja jadi sama ibu ring 1 ring 2 lah pokoknya. Saudara saya gak bisa, kenapa? Apapun saya ngomong pasti dilawan. Saya ngomong gini, ambilin ini. Iya Bu tapi, nah udah buat saya ya saudara, saya tuh sejahat itu. Tapi kalau saudara percaya dan tahu itu pendidikan Tuhan. Satu kali engkau menjawab saya, buat saya enough. Saudara akan menjadi orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, tapi tidak akan mungkin masuk ring 1 saya. Kenapa? Karena itu didikan Tuhan dan seluruh Alkitab. Ketaatan itu mutlak. Ketaatan itu mutlak. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Jadi didik dirimu untuk bersikap seperti itu. Sama orang tua, sama pemimpin. Saudara, saya bukannya meninggikan, tapi saya bilang ini, kamu harus belajar dan nangkap. Kenapa dari semua yang boleh kerja dan dekat sama saya, hampir dibilang 24 jam cuma nikah sama Randy. Karena saya ngomong apapun 24 jam, mereka akan bilang iya. Saya bilang begini, saya mau dalam hari ini juga selendang perjanjian Zaitun jadi. Mereka akan kerjakan. Gak pernah satu kali pun mereka bilang gak bisa. Saudara, ketika saya suruh Nike naik ke Himalaya, dan saya bilang saya gak mau bayar lebih, 3.000 tanda Bapa Putra Roh Kudus. Saudara semua bilang saudara 5.000 ke atas. Tapi dia bilang sepakat. Ketika tidak ada pesawat sama sekali, saya bilang sama Nike Maredi, ada. Tuhan bilang ada. Saudara, ketika bahkan kedutaan Israel yang terakhir ini tutup dan berkata border aja tidak
bisa ditentukan kapan bukanya. Kami tidak mau mengeluarkan visa. Saya bilang urus sendiri, buka, bikin visa. Saudara, saya butuh orang yang begitu. Tidak ada alasan gini, Bu, tapi kedutaan Israel nggak bisa. Buat saya sudah jawab itu saja, buat saya selesai. Saudara tidak mungkin menjadi orang nomor 1 di ring 1 saya. Saudara, mari belajar. Kalau saudara tanya kenapa Bu Ibu sekeras itu penting. Saudara, itu yang membuat Mahanaim ada sampai hari ini. Kalau saya tidak percaya ketika Tuhan bilang, ketika kita diserbu dan Tuhan bilang, sebar semuanya kamu di sini dan lihat bagaimana aku melakukan. Kalau pada waktu saudara mereka kepung, saudara, seluruh Bantar Gebang, dan Tuhan bilang kamu cuma perlu buat doa puasa dan doa pujian 8 jam. Kalau ketika dikepung dan dihancurkan, sudah dihabisin semuanya. Dan Tuhan bilang sama saya, hadapi sendiri, gak usah bawa siapapun. Kalau saya beralasan, ceritanya akan berbeda. Saudara, setiap kali, bisakah saudara ke depan? Saya tidak tahu di depan ada apa ya. Tapi saya benar-benar mau berkata, di depan ketaatan adalah harga mati. Tanpa ketaatan kau habis. Biarkan saudara tahu, tanamkan untuk berkata, Tuhan yang nyetir, Dia pegang kendali, Dia pegang kembali. Oh, semua semesta, semua hidup saya, semua masa depan, semua masa lalu Dia hidup, Dia pegang kendali. Saudara, mari kita masuk yang ketiga dari the best version dari Mahanaim. Saudara, yang ketiga dari the best version dari Mahanaim adalah Yusuf yang memberi makan dunia. Saudara, setiap saudara akan memberi makan dunia jasmani dan rohani. Ya, setiap dari saudara. Saudara, tapi ini sekali lagi saya percepat aja supaya saudara bisa. Saudara, Tuhan harus membuat Yusuf, si anak manja, si orang kaya, menjadi hamba dan tawanan roh. Supaya dia bisa, saudara, menjadi orang, istilah saya eksekutor, saudara, penuntas. Saudara, dia adalah orang pelaksana terbaik yang Tuhan punya. Saudara, ada banyak orang, dia tidak punya ini, saudara, tidak punya kehambaan kok. Saudara, jangan saudara pikir, saudara, pelajaran kehambaan itu gampang. Saudara, pelajaran kehambaan dan tawanan roh adalah salah satu, saudara, pekerjaan atau pelajaran, saudara, yang paling mulia tapi yang paling susah. Saudara, setiap orang banyak maunya. Dan saya bersyukur, saudara, pelajaran ini sudah Tuhan didik dari saya umur 3 tahun. Saudara, buat saya bersyukur banget lah. Hari itu saudara ya, saya dari orang kaya, anak daripada cucu terkaya se-Jepara. Saudara, saya dari cucu saudara ya yang paling, saudara ya. Saya itu dulu kalau di Jepara, saudara, saya tinggal nunjuk. Jadi kalau pagi semua penjual pasar itu setor di depan oma saya. Mulai dari beras, dari pandan, ikan, semua setor. Saudara, dan oma saya si nyonya, oma saya itu masih pakai nyonya zaman dulu, masih pakai konde, pakai sarung. Yang saudara, sarungnya satu, saudara, itu kalau sekarang harganya bisa ratusan juta, karena harus semua sarungnya dilukis dan semua pakai emas asli. Itu oma saya. Sebelum berliannya di sini belum, saudara ya, semuanya. Oma saya akan jalan. Kalau saudara pernah lihat film-film kolosal feodal dulu, terus oma saya kan ini.
saudara. Dan saudara mereka langsung, ya nyonya. Itu pemandangan, aduh. Saudara saya kalau ingat gini, wih, itu oma saya tuh feodal banget ya. Saudara dia ngomong gini, ini masih jelek, saya mau yang lebih bagus dari ini, saudara. Saudara dan saya di situ, saya akan lari-lari, lihat barang, dan oma saya akan bilang gini, pilih, yang kamu mau. Saudara, saya itu sehari bisa makan 15 macam lauk. Karena yang di meja oma saya aja itu 12. Saudara itu gak boleh kurang dari 12. Dan menu pagi, menu siang, menu sore beda. Saudara bisa bayangin, sekali keluar itu 12. Jadi saudara bisa bayangin ngerinya saudara keluarga saya. Makanya kalau hari ini saya ini rewel banget soal makan. Saya ini begitu, kemarin saya tuh minta sup sama mie kafot. Saya bilang saya minta sup. Begitu dikasih sup, saya makan, saya bilang begini, ini dagingnya sudah berapa lama? Saudara dia bilang, ya kira-kira 2 minggu bu. Saya bilang sama dia, saya bayar berapapun ya kamu. Ini ibu ini lagi keluar gini ya, saya kalau di daerah saya akan apapun saya makanlah. Saya tidak akan nolak apapun saudara. Ya tapi kalau sudah di base camp, di tempat saya bilang gini, saya mana pernah sih, saya bilang, kurang ngasih uang kalian. Tapi jangan sajikan saya makanan dari freezer yang kamu simpan 2 minggu dan kamu keluarin. Saya baru ngangkat loh saudara, saya langsung tahu. Saudara, ini dia bikin bakso. Ini bakso sudah gak fresh. Saudara, saya serewel itu. Tapi ketika saya umur 3 tahun, Tuhan bawa saya ke Irian. Saudara, dari saya itulah pelajaran kehambaan yang ajaib sekali. Saudara bayangin, tidak ada restoran, tidak ada pasar aja gak ada saudara. Tanaman gak ada, ayam gak ada. Saudara, adanya cuma satu ikan dan babi. Wortel aja gak ada, lombok gak ada. Saudara, dan hari itu saya harus sekolah sendiri umur 3 tahun karena memang gak ada siapa-siapa. Saudara, dan saudara saya masuk ke sekolah yang anaknya paling kecil umur 12. Saya umur 3 tahun. Kenapa? Ya mereka gak tahu sekolah. Tapi orang tua saya berprinsip anak harus masuk playgroup. Jadi saudara saya playgroup bersama anak umur 12 tahun. Karena itu sampai hari ini saya bilang ini, jangan salahkan Tuhan atau protes dengan setiap keadaan yang terjadi. Itu the best saudara persiapan. Saya bersyukur banget. Saudara, itu adalah cara Tuhan mendidik kehambaan. Saudara, kita bisa makan nasi sama kecap aja di sana bahagia. Saudara, karena beras tuh gak ada di Papua hari itu. Saudara, makanan di sana hari itu saudara adalah ubi atau pisang. Dan itu benar-benar menjungkir balikkan hidup saya. Ya, itu menjadikan saya mengerti arti menghargai every detail dalam hidup ini. Saya kalau makan beras, saudara saya ini kan penggemar nasi dari zaman dulu. Dan oma saya itu kalau ngasih nasi itu pandan wangi yang baunya itu saudara ya harus fresh, gak ada apaknya sedikit pun. Kami ini keluarga mafia dan galak saudara. Jadi kalau mbak menyajikan beras yang disimpan 2 minggu, saudara ngeri gak? 2 minggu disimpan di toples, baru 2 minggu oma saya langsung begini, langsung disiram itu. Dia bilang, ini makanan pembantu, bukan makanan kami. Ya kami masih feodal banget saudara. Jadi sampai hari ini saya tuh sebenarnya kalau nyium beras saya tahu langsung. Ini beras berapa lama di karung, saya langsung tahu. Saudara, karena saya hidup seperti itu. Tapi begitu saya di Papua bisa makan. Saudara, karena beras itu dari Indonesia, dari Jawa sampai ke Papua tuh butuh 2 bulan. Jadi begitu dapat 1 piring nasi, saya bisa nangis bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini nasi terbaik yang dulu saya akan buang. Saudara, saya berdoa kalau saudara lewati, saya tidak tahu saudara lewati masa apa. Tapi itu semua tidak sia-sia. Itu sedang mencetak the best version dari saudara.
mencetak the best version dari setiap hidupmu. Saudara, karena itu saya berdoa saudara mengerti arti kehambaan. Saudara mengerti arti tawanan roh. Saudara mengerti arti menghargai setiap tetes. Bahkan setiap kali engkau bisa minum, engkau bisa ke belakang, saudara engkau bisa bernafas. Saudara, hari itu Tuhan memberi seluruh dunia buat Yusuf. Tuhan juga memberi seluruh bumi. Ya. Saudara datang untuk membeli gandum dari Yusuf. Dan sebentar lagi itu akan terjadi. Seluruh dunia akan datang kepadamu. Seluruh dunia. Bukankah kita sudah pergi ke seluruh dunia? Karena itu mau tidak mau caramu hidup, caramu makan, caramu bicara, caramu attitude, saudara, kau harus bersikap beda. Saudara, saya bersyukur di Papua, papa saya menjadi saudara ya lebih daripada penguasa. Saudara, karena dokter cuma satu-satunya papa saya. Saudara, semua orang kaya, pejabat semua bergantung sama ayah saya. Maka dari usia 3 tahun lah saya duduk di pesta raja-raja, bersikap sebagai raja-raja, dengerin tentang politik, dengerin tentang apapun. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur untuk itu. Kalau hari ini engkau ada di sini, saya ajar engkau itu ilmu raja-raja. Mahanaim gak pernah ngajar jadi rakyat. Mahanaim menjadikan engkau pangeran, putri, raja-raja. Mahanaim gak pernah ngajarin engkau punya mental pengemis. Mahanaim gak pernah ngajarin engkau ya, tidak tahu attitude, tidak tahu sopan santun. Makanya buat anak-anak, belajar. Setiap kali masuk Mahanaim, masuk rumah manapun, sapa semua orang. Senyum, yang lebih tua anggukkan kepala. Kalau kalian lihat orang-orang tertentu bawa barang, saudara langsung bilang, boleh saya bawakan? Itu attitude. Ya, itu attitude. Itu menunjukkan engkau punya ya, yang namanya saudara Nobel, saudara kebangsaan. Gak ada saudara ya, hari itu saya ditenteng terus umur 3 tahun gini, gak suka makanannya. Saya akan duduk tegak dengan jarak 20 cm. Saya akan bisa makan saudara dengan baik. Dan ketemu siapapun saya akan bilang, om, tante. Saya selalu bilang, saya bisa bedain. Indonesia, Indonesia yang totok saudara, Jawa, saya akan cium tangan. Cina, saya akan dengan baik. Saudara bule, saya akan cium kanan, cipika-cipiki. Why? Saudara, saya terlatih untuk mengenali, untuk bersikap. Ya. Dan saya malu kalau lihat anak Mahanaim, saudara, penari lari aja ke atas, ada Paluki, ada Buiren, bawa barang dan kamu tidak nawarin. Saya bawain, malu tau gak? Kampungan, anak desa gak tahu aturan. Jadi jangan pernah biarkan mamamu bawa barang. Berapa kali saya lihat mamamu bawa barang dan kamu diam saja. Itu bukan menunjukkan kamu pangeran, gak begitu. Gak ada pangeran yang kayak begitu sikapnya. Saudara, tunjukkan sikapmu bahwa saudara adalah pangeran kerajaan surga, dan dunia akan ditaruh di tanganmu. Saudara, sekali lagi, Tuhan memberikan segunung pekerjaan dan otoritas. Saudara, kalau saudara mau the best version, saudara mau level dunia, jangan harap saudara nganggur dan tidur di rumah. Saudara, makanya lihat, Yusuf baru hari itu diangkat, dikelilinginya seluruh tanah Mesir, mengumpulkan segala bahan. Saudara menyimpannya, menimbun, ngitung sampai tidak terhitung. Ya, buat saya sebel banget ya kalau lihat-lihat beberapa orang. Saya misalnya nih ya, saya bilang kasih ini, Bu lagi banyak kerjaan. Terus kemudian kalau saya kasih tugas, nih saya juga sering, saya kasih umpan lambung lah. Saudara, saya kasih bilang buatin PPT. Saudara, dan satu PPT
Saudara butuh 5 hari, udah coret. Saudara PPT tidak dalam, coret. Saudara, saya gak butuh saudara. Kalau saya kasih saudara perintah, karena saya ingin mengangkat saudara. Saya pengen melatih saudara. Dan maaf, terlalu cetek. Saudara kok gak nangkap hati Tuhan. Kalau cuma PPT, cuma nulis, AI bisa. Canva lebih cepat dari saudara. Saudara, yang diperlukan di situ adalah menangkap suara dan hati Tuhan. Dan sampai hari ini sebenarnya belum ada yang lulus. Saya harus yang nurunin standar. Sangat bawah. Kalau nurunin standar 1-2 level lumayan ya. Sejujurnya saya harus nurunin standar saudara, atau saya yang buat lah gitu istilahnya. Cuma saya diktein ini ayatnya ini saudara. Sekali lagi, kalau kamu tidak bisa mengosongkan diri seperti Yesus, kau tidak bisa merendahkan diri menjadi seorang hamba, kau tidak akan sampai kemuliaan. Karena itu Allah meninggikan dia dan melipat gandakan kemuliaannya. Sekarang kepadanya telah diberikan nama yang terbesar di atas segala nama. Saya berdoa saudara nangkap. Saya berdoa saudara belajar. Soal ini ya, sampai ke Yusuf. Mari belajar ya. Ini yang Tuhan ajarkan ke saya. Kalau Tuhan ngomong satu kalimat, saya nggak boleh itu hukum, saudara. Nawar. Tapi berapa banyak orang yang menawar. Saudara, sampai hari ini masih penyesalan saya. Hari itu setelah anak saya meninggal, Levi, Tuhan itu kasih saya mimpi. Dia kasih satu anak perempuan tapi plek Miel. Jadi ya sekarang agak terhibur lah. Saudara, wajahnya semuanya persis Miel. Saudara, saya lihat anak perempuan itu di depan saya. Terus Tuhan ngomong gini, aku akan kasih anak penghiburan, anak kemanisan, anak keharuman, anak perempuan buat hidupmu. Terus saya tuh cuma jawab begini loh saudara. Tuhan, saya capek ngandung. Saya cuma jawab begitu saudara. Terus Tuhan langsung bilang begini, enggak usah. 1 tahun kemudian saya tuh mencoba merayu Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan aku mau anak perempuan. Aku pengen anak perempuan Tuhan. Tuhan bilang gini, enggak usah. Kalau engkau tidak bisa menghargai, kalau itu cuma jadi beban, di levelmu berkomentar yang tidak seritme, pelanggaran besar. Saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, saudara akan masuk ke level saudara Yusuf yang seluruh dunia Tuhan akan berikan. Tuhan akan berikan. Saya punya kesalahan banyak lah. Ini kesalahan waktu saya di Belanda. Tuhan lagi sangat jatuh cinta dengan saya hari itu. Ini konyol lah, pokoknya ini dosa yang sampai hari ini saya berkata Tuhan please jangan ingat-ingat. Kalau saya ingat boleh, Tuhan gak boleh. Kalau saya ingat kan jadi pelajaran saudara ya. Kalau saya berharap Tuhan sudah melupakannya dan mencoretnya. Saudara, hari itu Tuhan lagi jatuh cinta dengan saya. Saudara, Tuhan kasih saya bunga banyak banget saudara. Dan kemudian Tuhan tuh ngomong begini, nak, you are so special. Aku mati buat kamu, just buat kamu. Saudara itu gak tahu dari mana kegoblokan dari mana. Saya tuh jawab begini, Tuhan kamu kan mati buat seluruh dunia. Saudara, saya tuh jawab bisa begitu saudara. Di tengah dia romantis banget ya. Saudara,
itu nggak tahu. Aduh, saya suka bilang, dasar mulut ini bego banget. Saudara, dia menghilang 6 bulan. 6 bulan dia menghilang, nggak pernah muncul. Saya sampai nangis, saya nggak bisa khotbah. Saudara, dia tidak hadir di kebaktian. Dia menghilang 6 bulan sampai saya nangis ngesot. Saudara, saya puasa, saya nanya Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan, kau tahu gobloknya mulutku, gobloknya otakku. Saudara, tapi dia benar-benar hilang 6 bulan. Karena itulah sampai hari ini, kalau dia datang, dia tawarkan apapun. Dia tawarkan naik pesawat. Saya sampai bilang gini ke hati saya, waktu dia datang yang kedua nih, Tuhan bilang gini, kamu mesti ke Israel sekali lagi menahan semuanya. Saudara, saya sampai gebukin hati saya. Awas lu berontak, awas lu malas ya. Awas lu ya, kalau kelepasan bilang nyebelin. Saudara, saya tuh sering sekali ngamukin diri saya. Awas. Hatimu. Awas kalau gak semangat. Karena saya tahu penolakan terkecil itu sangat menyakiti hatinya. Dan saya mau saudara mengenal hubungan sampai saudara bisa masuk ke best version. Terakhir, saudara, the best version dari Esther adalah rule the world. Hari itu saudara Nebukadnezar, saudara, dan hari itu saudara ya, semua saudara itu mulai dari urutannya, pokoknya itu raja-raja Babel, raja-raja itu semua itu menguasai dunia. Dan Tuhan tidak pernah pengen Esther jadi ibu rumah tangga, kawin bangun rumah. Destiny, the best version Esther adalah rule the world. Saudara, tapi untuk itu dia butuh untuk mengerti beberapa hal. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan buat semua. Saudara, pada waktu kita mulai, iblis pasti coba, mungkin separuh seperempat untuk menahan saudara, supaya saudara jangan memulai pelayanan. Ketika di tengah perjalanan, iblis gak usah ganggu saudara. Why? Pasti saudara capek, saudara kecewa, saudara gesekan, saudara yang mungkin berkata, mana janji Tuhan, dan semua akan berguguran dengan sendirinya. Tapi ketika saudara tinggal satu langkah, maka dia mengerahkan semua peloton untuk menyerang kita. Tapi justru saat itulah kita tahu the best sedang datang. Saudara, itulah masa mungkin di depan kita. Ada perang terbesar, akbar. Ada perang terkeras. Tapi karena itu saya hari ini berkata, nak, jangan pernah anggap rendah peperangan, tapi juga jangan pernah takut. Jangan jadi orang yang berpaling seperti istri Lot. Jangan ada orang yang di sini hanya jadi Lot. Saudara ikut tapi saudara tidak pernah mengerti. Saudara belum pernah punya perjanjian. Saudara jangan pernah anggap ini jadi beban. Karena apapun yang kau anggap beban, Tuhan akan berkata, oke, aku berikan yang lain. Saudara, saya berdoa dalam bulan ini, saudara buat the best version sebuah perjanjian. Saya masih ingat ketika umur 17 Tuhan bilang sama saya, nak, ketika hari itu jodoh saya datang, seorang pangeran. Saudara yang satu pendoa, saudara Pak Paul, saudara yang satu pangeran. Saudara pangeran yang datangnya aja kadang-kadang pakai helikopter lah, coba saudara. Saudara jemput saya di depan apartemen itu selalu paling rendah BMW, saudara, itu paling rendah. Saudara, kalau saya ulang tahun, seluruh kamar saya dipenuhi, saudara, dengan saudara semua mawar, semua bunga bakung. Dia tahu semua jenis bunga kesukaan saya sampai saya nggak bisa jalan. Saudara, dan ketika Tuhan tanya, nak, kamu pilih destinimu dan kamu harus lewati jadi hamba. Tapi kamu akan jadi panglima, penguasa dunia, pemegang sumpah dan perjanjian forever and ever buat seluruh dunia, pemegang lawatan. Atau kamu akan masuk jadi putri dengan semua kenyamanan,
dengan semua ya, yang coba ditawarkan. Saudara, dan hari itu saya bilang, no, gak menarik sama sekali buat jadi putri. Never Tuhan. Aku gak akan tukar. Bahkan hatiku goyang aja enggak kok. Hatiku gak goyang sedikit pun. Saudara, itu pangeran ganteng banget saudara. Jadi jangan pikir yang datang ke saya pangeran jelek rupa, kodok gitu yang perlu saya ciumin. Saudara, itu Leo, pangeran kodok yang perlu saya ciumin, yang sekarang jadi raja saudara ya. Tapi hari itu dia ganteng banget saudara. Dia sekolah di Amerika. Setiap kali ada acara besar, misalnya saya ulang tahun atau saudara hari di mana kita ketemu, saudara dia terbang coba dari Amerika hanya untuk sehari dengan saya. Wah, itu pokoknya paling romantis ya. Kalau cowok Mahanaim gak ada yang romantis begitu, parah. Parah boy. Saya juga bilang sama Randy, alah lu mah memang parah. Ya, saudara Leo masih lumayan lah. Kemarin saudara saya pulang dari pelayanan, saudara, dan di rumah saya penuh dengan anggrek saudara. Saudara, dan terima kasih pasukan Bogor, Miss Yehuda yang memberikan bunga yang luar biasa di seluruh kamar saya. Tapi ada bunga yang keren banget saudara, anggrek gede banget, warnanya kuning, karena Tuhan tahu saya lagi butuh iman. Dia tetap tepat saudara. Dan dia tulis apa? Dari anak kesayangan, pewaris perjanjian. Gak usah nyebut. Saudara tahu siapa namanya? Leo. Saudara, itu pasti Leo. Cuma Leo dan Kak Steve yang punya sentuhan itu. Kalau yang Mahanaim lain terlalu saudara ya. Saudara, Tuhan kita itu romantis loh. Jadi cowok-cowok please belajar romantis dikit ya. Ya kalau memang itu buat jodohmu, buat pemimpinmu saudara ya, romantis lah saudara ya. Tapi sekali lagi saya gak pernah tukar. Saudara, ketika hari itu saya sudah di Mahanaim saudara, dan saya ditawar saudara. Ada orang datang, hamba Tuhan besar, dan dia bilang, In, yuk gabung dengan saya. Dan dia bilang, saudara, kita akan punya gereja terbesar, kita akan punya sekolah terbaik, kita akan punya pendapatan M setiap bulan. Padahal itu 30 tahun yang lalu. Dan hari itu Tuhan senyum dan Tuhan bilang begini, nak, gimana? Mau tukar destinimu dari pembawa lawatan, pemegang sumpah dan perjanjian, menjadi gereja terbesar? Saya bilang, Tuhan kamu tahu hatiku. Getar pun tidak. Getar pun tidak. Saya bilang, no. Saya berdiri di sini. Buat saya ini kebanggaan. Buat saya ini kemuliaan. Buat saya ini kesukaan. Selama dan selama-lamanya, forever and ever, sampai dalam kegagalan, saya akan pemegang sumpah dan perjanjian, pemegang perjanjian lawatan terbesar, pemegang perjanjian dan sumpah surga memeluk bumi. Saudara, berapapun harganya, hati saya gak pernah getar. Pengen pun tidak. Saudara, ketika Mercy itu datang, yang dulu tuh kasih Mercy putih, saya bilang, it's okay, thank you Tuhan. Tapi sekali lagi, aku gak pernah getar. Biarkan itu dinikmati orang lain, tapi aku mau menikmati setiap detik, momen dengan Engkau. Jalan di panggilanku, destiniku, versi terbaik. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara, hari itu Esther harus melewati. Tapi saya akan tutup dengan satu saudara ya. Saudara, yang kedua dan yang ketiga, dia masuk harem saudara ya, dan intrik persaingan saudara, tapi harus tetap bersikap manis dan berhati benar. Sampai kapanpun kita ada di dalam dunia, dan di dalam dunia ada banyak persaingan, ada banyak saudara gelombang kenajisan, kekotoran, intrik saudara. Uang itu akan coba saudara untuk saudara menawarkan diri berteman dengan engkau. Ini dengerin statement saya. Uang akan mencoba menawarkan diri, mamon,
berteman dengan saudara. Tapi setelah saudara berteman dengan mamon, dia akan menjadi tuan atas hidupmu. Tapi kalau engkau punya keputusan, mamon selamanya jadi budak di bawahmu. Dan selamanya saudara berkata, tidak akan pernah mamon boleh sejajar, even sedikit lebih rendah dari saya. Oh no. Buat saya mamon urusan bleh. Saudara, orang bilang gini, ibu buang-buang duit. Emangnya kenapa? Buat saya mamon memang harus dibuang. Bukan berarti kita tidak bagus dan tidak bisa mengelola uangnya. Tapi saya tidak pernah menentukan apapun, baik itu KKR, pelayanan apapun, karena uang. Dia tidak boleh ada suara. Dia tidak boleh ada pengaruh. Dia tidak boleh, saudara, ada istilah saya nih ya, aroma, nafas baunya di dekat saya. Semua orang yang kenal saya, saudara, buat saya, mereka akan tahu buat saya mamon itu saudara, itu ada orang ikut saya pelayanan. Terus dia nanya gini, saya lagi terangin sama dia soal kripto. Setiap orang itu punya, bukan kripto dalam itu ya, kripton. Kriptonnya siapa? Superman. Saya bilang hati-hati dengan kriptonmu. Yang ijo-ijo, yang Superman, yang tiba-tiba sabunnya saudara ya. Saudara, ada orang yang kriptonnya itu saudara cewek. Kalau kena cewek itu saudara. Ada yang kriptonnya saudara ya mungkin ketenaran, masalah apalah saudara. Terus saya coba tanya ke orang ini, sampai saya bilang, saya tanya gini, menurutmu kripton saya apa? Terus orang itu jawab gini, uang. Saya sama gini, oke, ya udah, nanti ku terangkan lagi ya. Saya langsung hilang selera saya untuk cerita. Saudara ya, berarti orang ini benar-benar tidak kenal saya. Loh, kalau kripton saya uang, Mahanaim nggak ada, saudara. Saudara, tapi banyak orang itu ada di Mahanaim bertahun-tahun, saudara. Nggak mudeng tuh. Itu Lot. Itu Lot, saudara. Dan saya berdoa saudara mengerti, saudara mengerti. Karena tadi malam Tuhan masih bilang, nah di Mahanaim masih banyak Lot, bahkan banyak istri Lot. Dan Tuhan bilang biar mereka ambil keputusan hari ini. Saudara, karena itu lihat Esther, dia bilang ia tidak menghendaki suatu pun selain yang dihancurkan. Kalau saudara mau rule the world, hati ini harus dibuat jadi cuma menginginkan Tuhan. Nggak ada satupun yang saudara inginkan. Saudara, saya bukannya sombong. Sodorilah saya BMW, sodorilah saya apa sih yang lebih mahal dari BMW? Alah, Mercy, apalagi? Alah, udahlah, nggak tahu lah. Orang tahu mobil aja kagak saya. Rolls Royce lah. Ini nggak getar, saudara. Saudara, cobalah sodorkan saya cowok ganteng di depan saya. Saudara, nggak ada yang bisa bikin saya getar. Siapa sih yang paling ganteng, saudara ya? Saudara, Ronaldo kalah lagi. Loh, itu satu-satunya yang saya lihat bola ya. Saudara, itu jagoan saya, saudara. Kenapa? Karena namanya Christian. Cuma itu aja, saudara. Saudara ya, ya saya sedikit banyak tahu cerita Ronaldo lah. Saudara, karena itu buat saya tetap tertarik lah dengan dia. Saya juga tahu cerita Messi. Saudara, sebenarnya orang yang saya tertarik lagi itu Mbappe, saudara. Itu untung Mbappe belum terlempar sama Messi. Loh, saya tahu loh ya kan bola kan. Saudara, tapi seandainya Ronaldo menari di depan saya, terus bilang gini, ayo Ibu Iin, ayo saya kasih pesawat jet, tapi sekali tidak datang ke Mahanaim, saya perut, saudara. Ronaldo, pergi dalam nama Yesus. Karena itu tidak bisa mencuri, tidak bisa menggetarkan hati saya. Kalau saudara tanya kenapa 3 orang itu penting, karena 3-tiganya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Saudara, Messi, Ronaldo, dan Mbappe. Bahkan Mbappe itu anak pungut, anak yatim piatu. Saudara, Messi itu cacat. Dia
saudara lebih kecil dari siapapun. Dia kekurangan sebuah hormon, saudara, sehingga dia untuk mencapai standar lumayan tetap paling pendek. Saudara, dia harus disuntik setiap hari. Saudara, dan ini orang-orang yang memilih the best version. Memilih the best version, karena itu saya suka mereka. Saudara, Ronaldo itu selalu ngomong ke semua orang, mamahku jadi pembantu hanya untuk aku bisa masuk klub bola. Mamahku jadi pembantu hanya untuk bisa beliin satu pasang, ya, yang namanya sepatu bola. Karena itu dia sampai ngomong begini loh, saudara. Siapapun istri, pacar yang tidak menghargai mamahku, jangan harap bisa dekat dengan aku. Saudara-saudara, di sini anak-anak sekolah, ada guru-guru yang gak pernah dapat gaji dengan baik untuk membuat engkau sekolah. Tapi seberapa engkau pernah menghargai? Hanya orang yang bisa menghargai seperti Ronaldo yang bisa naik ke atas. Seberapa saudara di sini yang baru-baru Mahanaim tahu pengorbanan Pak Luki, tahu pengorbanan Bu Iren, tahu pengorbanan Pak Steve, dan engkau bisa menghargainya. Karena saudara yang tidak bisa menghargai, jangan harap saudara sampai the best version. Saudara, seberapa kau melihat papamu cuma pembantu? Ronaldo punya papa pemabok, punya papa penjudi. Messi punya orang tua juga sangat miskin, Mbappe. Tapi seberapa dia menghargai itu? Saudara, saya berdoa saudara jadi orang-orang yang tahu artinya menghargai dan bau dunia. Bau kekurangan ajaran, bau tidak menghargai, bau Sodom. Itu tidak pernah bisa menggetarkan hatimu. Saya berdoa saudara mengerti hari ini. Saudara, saya tahu ini keras. Buat semua anak-anak, tentukan hari ini. Kalau saudara tidak bisa, kalian tidak bisa tentukan hari ini, percuma kok. Jangan kayak Simpson, 20 tahun bahkan lebih. Nah, karena kan dia umur 20 tahun baru jadi raja. Kemudian dia memerintah 20 tahun. Tapi tanpa dia bereskan hatinya, turun. Saudara, Lot ikut Abraham 60 tahun. Toh habis. Saudara, ada Benny Hinn, ada Israel Houston, ada Whitney. Semuanya orang-orang yang mendapat tawaran untuk masuk the best version. Tapi mereka tidak pernah punya keputusan dan komitmen. Tentu mereka hancur di tengah jalan, termasuk Tyson. Yang dia bikin buku From Zero to Zero. Kenapa hari ini saya sangat keras? Saudara, buat saya ini, buat saya saudara, anak adalah destiny. Saya berdoa buat ketiga anak saya. Saudara, dari pertama anak saya itu satu raja, Stephen, Joshua itu harusnya tentara, kemudian satu lagi kan Levi, ya. Namanya aja udah jelas, imam. Anak saya menguasai rule the world. Jadi anak pun harus satu raja, satu tentara, satu imam. Saudara, dan yang imam bagus kan langsung di hadapan Tuhan di surga siang, pagi, dan malam. Itu lebih tokcer daripada Samuel. 24 jam loh. Tidak kenal perempuan, ya. Tidak kenal kebohongan. Ada ayatnya loh. Mereka lah barisan orang yang berdiri di hadapan Tuhan siang dan malam. Karena mereka tidak ada kebohongan, tidak ada kenal dosa di antara mereka. Saudara pikir itu manusia biasa? Gak bisa kalau hidup di dunia. Manusia biasa yang dituai dari sejak kecil dengan sebuah destiny. Dia lahir pada waktu saya pelayanan di Bantar Gebang. Saudara, dia setiap hari
curahkan darah ketika dia hidup. Dan kalau orang bertanya, Bu, ibu nyesel pelayanan di Bantar Gebang? No way! Itu kemuliaanku. Ibu nyesel Levi pulang? No way! Itu kebahagiaanku. Anakku berdiri di hadapan Tuhan siang, pagi, dan malam. Saudara, saya tahu. Setiap langkah dalam hidup saya adalah destiny. Setiap langkah dalam hidup saya adalah pengenapan. Setiap langkah dalam hidup saya adalah kemuliaan. Dan saya sepakat dan bersuka cita untuk itu. Jadi kalau ada di sini yang nikah cuma karena gini, ya gue suka sama dia. Nah, daftar ke saya adalah orang nomor sekian, masuk anggota lot, gitu ya. Sini, siapa yang mau daftar? Siapa yang mau daftar jadi anggota lot? Sini, daftar habis ini. Saya akan khusus kotakin saudara. Enggak saya kasih perintah, enggak saya marahin, saya puji-puji terus. Terima kasih, bagus gitu. Lo kan Lot maunya itu. Lot ada di depan gerbang taman Sodom. Dan dia melihat Sodom, taman Eden. Betul kan? Loh, Alkitab berkata loh, Lot melihat saudara Sodom dan Gomora sebagai taman apa? Ya, taman Edenmu kan kalau dapat duit kan. Taman Edenmu kalau bisa jalan-jalan kan, dapat pacar. Taman Edenmu kalau kamu dapat duit, dipuji-puji, hidup enak, di luar santai. Ya, selama saudara merasa taman Edenmu, kalau lu gak kerja, dapat duit, santai-santai, gak usah dapat beban, saudara bisa hidup seenaknya. Itu Lot. Daftar ke saya. Saya akan kotakin klub Lot. Saya akan bilang ke semua pemimpin, jangan disentuh, jangan dikasih kerjaan, jangan dididik. Karena taman Eden buat mereka adalah ketika dibiarkan dan tidak usah dididik. Itu maumu? Tidak usah dididik. Tentukan hari ini. Saya kasih waktu 1 bulan ya. Saudara mau pilih di mana? Dan buat sebuah keputusan antara saudara dengan Tuhan, saudara dengan pemimpinmu. Saudara gak bisa begini, saya buat keputusan di dalam hati. No. Ayatnya berkata jelas, dengan mengaku saudara engkau dibenarkan. Jadi baru ngaku, ngomong terucap. Saya mau saudara mengerti, kita masuk masa yang sangat penting. Saya bilang ini, Tuhan, mau sampai kapan sih dewasa? Kenapa saya khawatir? Bukan karena saya takut dan tidak, karena peperangan akan semakin kuat. Ingat, karena kita satu langkah lagi melihat seluruh kegenapan. Kita satu langkah lagi melihat kemuliaannya dicurahkan, melihat keahlian, keilahian semua akan diturunkan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Nah ya, saudara tadi dapat ini. Saudara, ini donat artinya sumpah karena melingkar. Saudara ya, dan tapi ini terdiri dari sangat banyak warna. Kita tahu ada 7 sumpah, ada 8 pik. Saudara, ada 8 portal, ada 7 meterai. Saudara, ini doa saya pengen saudara itu masuk. Ceritanya begini, pada waktu liburan, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong begini, nak, kamu WA, tanyain ke mereka, setiap orang sudah masuk belum ke PIK dan menghidupi dan mempelajari. 1 aja PIK dan 1 aja portal. Jadi saya beberapa acak ya, namanya juga penyelidikan ya. Saya acak nanya, kamu PIK-nya apa? Kamu sudah hidupi apa yang terjadi? Dan mau tahu Tuhan, mau tahu jawabannya? 100%. Tidak ada yang menghidupi, tidak ada yang mempelajari, tidak ada yang mengerti. Bahkan saya WA ke kurang lebih 20 orang pemimpin. Saya suruh langsung sebutkan saudara 8 PIK dan 8 portal. Dan ternyata 20 pemimpin tidak apa. Saudara, dan hari itu Tuhan ngomong sangat jelas. Tuhan bilang, nak, gotong tarik sampai mereka masuk.
Saya berdoa pulang dari sini, dengerin lagi. Ambil keputusan. Setidaknya ambil satu pik, satu portal, satu sumpah, pelajari sampai mudeng deng. Saudara, saya ini ngecek, ini ya lumayan hari ini nanti dibagikan sapu tangan zaitun. Saya ini ngecek ke 10 orang, tanya, sebutin perjanjian zaitun apa, nggak bisa. Jadi pada waktu libur, kan saya sudah bilang libur untuk upgrade diri. Jadi Tuhan itu suruh saya ngecek semua. Dan saudara mau tahu jawabannya menyedihkan saya, karena itu saya pengen meledak sebenarnya, marah. Saudara, karena jawabannya apa? Semua nol. Jadi dari 20 orang yang saya suruh sebutin 8 pik, 8 portal, nggak ada yang bisa. Sebutinnya cuma 2-3. Ini kalau saya tunjuk saya rasa nggak ada. Semua juga belum tentu. Kamu bisa sebutin 8 portal? Nggak bisa kan? Kamu penari bisa sebutin 8 portal, 8 pik? Belum bisa, makanya. Terus mau apa? Setiap kali Tuhan kasih sangat banyak. Dan kita nggak bisa kok, nggak menghargai sama sekali. Saudara, saya tanya kepada 10 orang. Saudara, setiap kali Tuhan bilang tanya ini, dan semua jawabannya nol, zero. Artinya apa? Mereka tidak ada yang bisa. Dan itu membuat saya sampai gini, aduh Tuhan, aku udah gak tahu lagi narik anak-anakku. Tapi Tuhan bilang, ya gak apa-apa. Tuhan bilang ini, perbanyak marah-marah lagi. Tuhan jawab begitu. Makanya mulai hari ini, dalam sebulan ini saya marah terus sama saudara. Ya. Saudara, nanti Senin saya marah lagi, percayalah. Ya. Saudara, kenapa? Karena Tuhan gini, anak-anakmu itu aneh, kata Tuhan. Kalau kamu belum marah, mereka belum wake up. Mereka pikir kalau kamu belum marah, everything is okay. Saudara, jadi saya bilang nih, Tuhan, saudara marah tuh percayalah capek. Tapi saya mau saudara wake up. Peperangan di depan akan sangat intens, tapi berkatnya akan sangat dahsyat. Amin. Mari angkat, cara mengangkatnya saudara, pilih satu sumpah. Pilih satu sumpah, boleh kembali ke tempat masing-masing. Saya meminta 7 panggilan, karena ini omelan Tuhan. Saudara, jadi saya bahkan Tuhan bilang ini, jangan suruh mereka cuma ngomong tentang portal mereka, tapi bebaskan saja mereka. Tapi wakili anak buahmu, wakili panggilanmu. Jadi saya minta wakil dari 7 panggilan. Saudara, setiap gak apa-apa, gak semua sumpah kesebut gak apa-apa. Tapi setiap panggilan, misalnya anggaplah Pak Luki, mungkin dia pilih saudara sumpah. Dia mungkin sumpah matahari, walaupun bukan sumpahnya pilar, kan sumpahnya pilar, sumpah bintang. Saudara, dan bilang, hari ini kami terima sumpah matahari yang menerangi kami, membuat kami mengerti. Kami masuk, misalnya Pak Luki berkata, portal kelimpahan. Kami tidak ada yang miskin Tuhan. Kami terima kelimpahan. Kami masuk dan kami ditarik sampai peak dari warisan. Contoh, ini contoh ya, supaya kami menerima warisan. Saudara-saudara dengarkan khotbah ini. Tasnya siapa ketinggalan? Saudara. Saudara, ada orang yang datang dengan tas pulang tanpa bawa tas. Ajaib sekali. Tentara loh ya, tentara loh. Ya, nggak apa-apa. Saya tuh menyintai saudara sangat, percayalah. Walaupun saya ngomel, saudara sering kali kalau orang saya ngomel, nanti terus ngomong gini, Bu, saya dibandingkan gereja lain tuh lumayan banget. Tapi standarnya nggak di luar ya, standarnya di dalam. Amin. Karena saudara harus jadi pasukan terdahsyat. Saudara harus jadi pewaris dari semua perjanjian. Saudara harus jadi kemenangan demi kemenangan, penuntas semuanya. Ya, saya minta saudara berdiri di depan, berlutut di depan tabut, utus satu saudara dan penari, tarikan dulu saudara ya. Tarikan dulu, saya mau kita semua teriak saudara, teriak saudara. Meteraikan saudara ya, kita minta saudara termeterai, maksud saya saudara, kita teriak minta termeterai semua firman, semua kebenaran, semua sumpah saudara. Dan setelah nanti ketujuhnya kita makan, habis itu kita baru mengawal buat
semua Indonesia, setelah mengawal buat Indonesia, masih kita akan pengurapan saudara dan persembahan, dan saudara bisa langsung pulang. Tuhan Yesus memberkati.